Oh, talking about friends sebenarnya. Circle pertemanan tuh sepengaruh itu nggak sih sama kehidupan kita, kesuksesan kita ke depannya? Parah sih menurut gue. Karena manusia itu learning machine ya. Jadi setiap hari tuh kita cuman memproses data yang masuk. Data yang masuk itu beda-beda. Tapi sumber data adalah orang-orang di sekitar kita. Jadi pemilihan teman, apalagi di saat-saat kita paling fragile, di saat-saat kita ada banyak godaan, di saat-saat kita down atau lagi naik, itu sangat berbahaya. Contoh, ini contoh ya, ini realistis nih ya, ini bini gue jangan marah ya. Contoh, iya kok Theo sekarang mapan ya, lumayan terkenal. Oh banyak ya DM yang menggoda ternyata gitu ya. Bayangin gak kalau gue punya bisnis partner dan temen gue nih, misalnya si Billy deh, gue kan paling sering ngobrol sama dia. Bill, gila nih ada cewek cakep banget ya gini. Terus dia bilang, sikat bro, namanya laki. Masa laki satu doang, mati gua. Bener. Kalian yang ngejudge coba dulu. Ngerti maksud gua? Paham. Tapi ketika gua berdua satu value, kita prinsipnya sama-sama strong, kita bisa saling ngobrol. Enggak, gila lu nih berkat semua dari Tuhan anjir. Istri kita juga Tuhan yang pilih, bisa support kita sampai detik ini. Masa sih lu mikir kayak gitu? Dua outcome yang berbeda dari satu orang bisa membuat lu 2 tahun lagi jadi pacarnya jadi istrinya 1 atau 3 loh. Serius lo gue. Ini gue ambil contoh supaya pada ketawa aja. Tapi ini apply ke semua hal. Bener. Contoh, ada peluang nih. Gue ditawarin opportunity sama orang. Misalnya gue orangnya positif, nggak iri hati sama lu segala macam. Oh ini mah sesuai sama bidang lu, gas pak. Gue support. Maju, lu pasti bisa. Apa yang lu butuh gue support? Ayo, maju. Lu pasti bisa. Gue tahu lu punya talenta di situ. Tiba-tiba kita ke versi yang kedua ya. Gue iri sama lu. Gue nggak pengen lu lebih maju dari gue. Gue orangnya nggak encourage. Gue bilang, aduh gue nggak yakin deh lu bisa deh. Aduh resikonya gede banget. Lu pikir-pikir lagi deh. Mending jangan diambil. Mati nggak lo? Mati. Drag you down ya. Drag lu down. Oh. Gitu. Oke. So, berarti next questionnya, how to spot a good circle and a bad circle. Nah, along the time itu lu bisa lihat lewat ujian. Semua yang kita sebut teman, kalau kita lagi seneng, kita lagi naik, kita lagi ketemu hahe, apalagi lu lagi bayarin makan, itu semua senyumnya kayak malaikat. Oke. Lu gak bakal bisa bedain. Gak bakal bisa. Karena soft banget. Ya lu tau lah, setiap manusia pakai topeng kan. Bener. Tapi akan terbuka ketika apa? Lu down, lu lagi gak sehebat itu, lu ada fase turun di hidup lu, mana orang-orang yang tetap stay ada, mendoakan lu, mengulurkan tangan buat lu, ada di posisi itu yang sangat jarang terjadi menurut gua. Even orang tua aja belum tentu kayak gitu, even saudara aja belum tentu kayak gitu. Bayangin lu lagi bangkrut amit-amit covid gitu ya, misalnya gak punya teman, ada satu orang atau temen lu atau keluarga atau siapa yang bilang, lu kalau ada kurang kasih tau gue ya. Gue lagi ada lebih, gue bisa support. Santai aja kalau buat hidup mah, nanti kan lu bisa balikin gue. Itu orang bisa bikin lu punya pengharapan hidup maju loh. Dibanding gue lagi ini, gue juga susah nih, padahal dia punya banyak. Enggak deh, lu berasa sendirian. Ujung-ujungnya biasa orang kalau udah ngedown, semua orang ninggalin dia akan apatis untuk punya temen. Trust issue. I see. Dan kemarin gue juga lihat konten juga kok. Berarti a good friendship sebenarnya juga bukan ketika kita di masa fragile juga, tapi bagaimana dia seneng ketika kita achieve sesuatu ya. Iya, tapi good friendship ini juga tricky. Tergantung kepentingannya ketemu di mana dan paling sering lu habiskan waktu sama dia ngapain. Contoh. Kita paling seneng ngabisin waktu sama dia, ini nggak judge ya, no judge. Minum-minum kok ngelobi orang. Ya kesempatan lu ke kiri ke kanan jatuhnya besar. Karena lu berduaan menguji diri lu tiap hari. Iya. Ngerti gak maksud gue? Tapi ada juga misalnya, kita partneran, misalnya kayak gue mobil ini, kita partner bisnis. Sekarang puji Tuhan ada panggilan kita bikin komunitas Kristen. Ada beberapa orang yang sudah ikut sama kita, kita worship bareng tiap minggu. Masa besok gue berduaan ke karaoke? Karaoke plus ya, ini gue ngomong, bukan karaoke yang benar. Enggak, bukan yang benar nih, gue langsung ngomong yang plus aja. Iya. Ngerti gak maksud gue? Gue paham. Itu akan sangat beda. Gitu loh. Sesignifikan itu. Simple. Ya? Sekarang gini. Lu setiap kali dapat rezeki, profil resiko lu kayak penjudi. Ini gue ngomong apa? Ini personal ya. Pikir-pikir ya. Hati-hati ya. Hitung-hitung ya, bener nggak? Iya bener. Coba gue hari ini bilang,
all in aja. Gue dari kecil juga all in. Gue waktu seumur all in terus. Kalau nggak jadi gue yang sekarang. Gembel lo tahun depan. Bener. Oh gue agak personal. Bahkan muka lu nggak keluar di situ. Gambler kecil ini. Gambler kecil bukan. Ini tapi gambler tuh maksudnya mental ya. Nah, agresif aja. Iya, bukan berjudi beneran ya. Mentalnya agresif Iya, iya, aja. Oke. Kok talking about relationship, lu pernah di relationship yang toxic gak sih kok? Nggak apa-apa, itu mungkin ke pasangan atau temen. Wah, kalau gua sih hampir semua ya. Oke. Toxic relationship gue ya. Coba Sama cerita, nyokap Kok. bokap juga dari awal begitu. Karena kan kita apart. Oh, Gue iya, sama omah bener gue. juga. Itu mau lu ngomong harmonis tidak, lu ngomong ideal enggak. Lu ngomong toxic ya toxic. Tapi it happens. And tetap ini adalah seorang papa dan seorang mama. Tanpa mereka tidak ada gua. Iya, Kan iya. begitu. Iya. Tapi mau ditanya toxic gak? Toxic. Namanya orang susah bertahan hidup, bro. Gak spend time waktu bareng. Bener. Nanti gak? Apalagi gue lahir di dalam kondisi yang nyokap gue single parent. Susah. Boro-boro ngomongin bagaimana mendidik anak yang ideal ya. Oh ini do and don'ts-nya. Nontonin YouTube dulu. Wah ini cara parenting yang baik. Nggak ada jir. Ke ChatGPT Nggak sekarang. ada. Nggak ada. Iya. Yang ada tuh obrolannya. Aduh pusing nih kenapa. Belum bisa bayar uang sekolah kamu. Kamu belum minggu depan belum tentu bisa ujian. Nah itu SD coba. SMP gimana coba lu. Pakai do and don'ts. Gue bikin dulu konten di sosial media. Seharusnya orang tua tidak boleh melimpahkan beban pada anak di bawah umur. Nggak ada. That's life bro. Iya. Terus gue yang tumbuh dari kondisi seperti itu, apakah bisa langsung sesehat sekarang mental gue? Enggak. Gue pun pernah toksik sama temen gue pun pernah toksik. Iri hati gue banyak. Pada eranya ketika gue berjuang mati-matian mencari uang sendiri, terus ngelihat temen gue tiba-tiba papanya dapat duit dikasih dia komisi 100 juta, iri gue sama dia. Kalau bisa gue geplak kepalanya. Hidup lu gampang amat jir. Iya, Gue curang lu ya. setengah mampus aja nggak dapat 100 juta. Ada masa-masa itu. Gimana lu lewatinnya kok? Nah, setiap orang pasti melewati masa itu. Problemnya adalah di satu sisi, nah ini gue bilang nih ya, ini nggak maksud agamis. Disinilah pondasi dan pegangan hidup lu berperan. Apa yang lo pegang? Kebetulan waktu itu gue banyak berpegang pada lingkungan gereja. Jadi iri hati gue tuh dihantam terus pakai nilai-nilai yang bagus. Iya. Jadi semua yang gue rasakan dihantam terus pakai nilai-nilai yang bagus. Sehingga toksiknya gue terkikis dan pelan-pelan gue detox. Itu pun butuh tahunan. Gue kalau lu tanya, kok apakah waktu lu baru mulai bisnis lu bisa seneng ngelihat temen lu lebih kaya dari lu? Nggak bisa. Gue pernah mikir gue gue udah kayak orang yang paling susah setengah mampus. Harusnya gue di atas mereka. Gue bahkan dulu nggak bisa menerima kenyataan kalau second gen itu hidupnya enak. Karena gue iri. Kok gue setengah mampus, lu baru lulus kuliah lanjutin usaha enak bet, woi. Iya. Bahkan bisa menimbulkan sifat arogansi, bahkan sombong. Gue udah mulai gini-gini sendiri. Lu Iya. pulang gaji UMR aja lebih kaya dari gue. Sorry tulisannya gitu ya. Iya, benar. Tapi itu masa itu gue pernah lewatin. Kalau tidak ada masa itu, gue nggak akan ngerti. Oh ini namanya sombong, nggak boleh. Oh ini namanya toksik, nggak boleh. Oh berteman itu tidak boleh begini. Oh iri hati itu benar-benar pintu dari segala dosa lain. Iya. Tuh, gitu loh. Kalau di agama gue bahkan kan zaman dulu adik bunuh kakak atau kakak bunuh adik, apa pintunya pertama kan? Iri hati. Iya, bener. Sedangkan orang susah itu sikap irinya gampang karena kita susah, guys. Kita Iya. iri hati gampang, guys. Karena susah. Kayak basic nature-nya human kali Basic ya. Gitu. nature Kayak human, defensive. betul. Nah itu yang pelan-pelan harus dikikis. Oleh apa? Nilai yang baik, pegangan dan pondasi hidup yang benar, supaya setelah melewati masa dibentuk kita jadi buah yang bijak. Gitu. Kok, ini gue Subscribe for more content.